Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu segenap Dewan Penguji PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Suwanto, Sarjana Pendidikan Islam, salah satu guru agama Islam di SDIT Binaul Ummah Karangpandan, Karanganyar. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321228086. Insyaallah hari ini Kamis 9 Oktober 2025 kami akan mengikuti ujian kinerja praktik pembelajaran agama Islam pada kelas 4 dengan topik menyambut usia balik. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum ya salih salihah. Waalaikumsalam ya Ustaz Suwanto. Assalamualaikum ya salih salihah. Assalamualaikum ya salih salihah. Waalaikumsalam ya Ustaz Suwanto. Salih salihah semua, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, siapkan jiwa raga. Salih salihah semua juara. Juara Ustaz Suwanto, apa kabar hari ini? Baik. Siapkah Ustaz mengajari kami? Siap. Kami siap belajar, ikuti dan mari, doakan kami mudah memahami. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Salih dan salihah, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita PAI agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah serta ilmunya kepada kita semuanya. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dan untuk itu Ustadz minta salah satu dari kalian menjadi sukarelawan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan. Baik, Mas Azam, silahkan maju di depan. Sikap berdoa, Tunduk khusyuk berdoa. berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mas Azam, pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Baik, sholih dan sholihah, untuk melengkapi keberkahan di pagi hari ini,
Mari kita selanjutnya membaca satu surat pendek yang sudah kita hafal bersama-sama. Kemarin kita sudah membaca satu surat di pembelajaran sebelumnya, yaitu surat Alam Nashrah. Maka sekarang kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Ad-Duha. Baik, kita bersama-sama. Ustadz akan mulai dengan aba-aba. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Ustadz akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Yang Ustadz panggil, ucapkan satu kata yang paling powerful menurut kalian. Ya, ista'atum. Abizar Zafran Prasetyo. Alhamdulillah. Masya Allah. Abrisam Abid Al-Bukhari. Allahu Akbar. Adiasta Prasaja. Subhanallah. Masya Allah. Adifa Rahma Ayu. Ashraf Syari Azam Cahya Al-Farisi. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Az-Zahra Dibanur Husna. Innalillahi. Masya Allah. Innalillahi. Gibran Al-Khalifi. Hinata Chandra. Jovita Darla Kalista. Subhanallah. Leona Davira. Allahu Akbar. Muhammad Arfa Ghaisan. Masya Allah. Muhammad Arsan Abiyu. Baik, kalau Allah Akbar sambil gini ya, Allahu Akbar gitu ya. Ya, semangat sekali. Naqiyah Salsabila Alwi. Alhamdulillah. Orlin Zakia Galva Putri. Alhamdulillah. Rahmadika Wicaksana. Allahu Akbar. Sudah sarapan, Kak? Alhamdulillah. Rafasya Zafran. Allahu Akbar. Raihan Saka Manggala. Raihan Saka Manggala. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Vera Hansa. Allahu Akbar. Zain Budi Utomo. Oh, Zain tidak masuk. Sakit ya? Kita doakan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Semoga Mas Zain diangkat penyakitnya, diampuni dosanya, dan diberikan hikmah. Terakhir, Zafira Azgadina. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Salih dan salihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Coba ucapkan satu kata yang kalian ingat dari Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Al-Malik, Masya Allah. Al-Quddus. As-Salam, baik, barakallahu fiik. Al-Aziz, baik. Hari ini kita akan melanjutkan seri belajar kita. Nah, solih dan solehah, kita hari ini akan mempelajari materi berikutnya, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Nah,
Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu setelah nanti pembelajaran kita, diharapkan kalian memahami apa itu balik. Pernah dengar kata balik? Nah, apa itu balik? Nanti kita akan pelajari di pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, kita nanti juga setelah pembelajaran diharapkan mampu untuk menjelaskan kewajiban apa saja yang dimiliki orang yang sudah balik. Dan yang ketiga, yaitu kalian diharapkan nanti bisa menunjukkan sikap untuk menjaga kebersihan diri dan tanggung jawab ketika menginjak usia balik. Ista'atum? Baik, nah kita akan mulai. Sholih dan sholihah, balik itu sesuatu yang unik. Semua dari kita yang namanya manusia akan terus bertumbuh. Selama kita hidup, kita akan bertumbuh. Dulu kita oek-oek, ya. Kemudian kita merangkak, kita mulai belajar berdiri, kita berdiri, dan tahu-tahu kita sudah sekolah dan hari ini kita sudah di kelas 4. Ustadz juga sudah segini gedenya. Manusia terus bertumbuh. Ketika mengalami pertumbuhan itu, ada peristiwa-peristiwa yang unik yang nanti akan ditemui. Salah satunya begini, ada cerita begini. Arman itu laki-laki, dia murid SD kelas 4. Pulang sekolah dia capek sekali, pulang sekolah dia mendapati dia dalam keadaan basah, ngompol lagi. Setelah lama sekali nggak ngompol, dia tahu dia ngompol. Dia pun bingung, dia takut. Di sisi yang lain, ya, Rumana, dia histeris, menangis kemudian ketakutan. Di kamar mandi sekolah, dia berteriak karena dia mendapati ada merah-merah di roknya. Kemudian dia teriak, "Ustadzah, saya sakit." "Kamu kenapa?" "Saya kencing darah." Ya, kemudian dia bingung apa yang dia alami, apa yang terjadi pada dirinya. Dia takut, dia cemas dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami anak-anak ketika dia mulai memasuki masa pubertas. Nah, untuk itu sekarang silahkan berkelompok, ya, 4-4 atau 5-5. Nah, ini sudah berkelompok seperti ini. Sekarang kita akan saksikan bersama-sama satu video edukasi. Kata lain, seseorang yang telah balik, maka ia disebut sebagai mukallaf, yaitu orang yang telah dibebani kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan secara biologis, balik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia, yaitu ketika seorang anak secara biologis memasuki masa remaja. Sekarang Ustadz minta semuanya silakan mempersiapkan diri untuk berdiskusi, mendiskusikan berkenaan dengan materi kita yaitu balik. Di sini sudah ada panduan untuk diskusi. Silakan ketua kelompok bisa
memimpin kelompoknya untuk mendiskusikan beberapa hal di situ pada lembar 1, 2, dan 3. Silahkan bisa dibuka. Dan silakan masing-masing aktif berkontribusi untuk menyumbangkan ide dan pikirannya. Baik, ista'atum. Tapo Al-Quran 1. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya sungguh, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang ingin masuk surga? Barakallahu fiik. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan diskusinya. Jadi soalnya dari sini, soal tahap 1, soal tahap 2, soal tahap 3. Ya, tahap 1 sampai 3 aja. Silahkan dikerjakan. Dibaca dulu soalnya, nomor 1 tadi apa? Boleh dicopot, boleh dicopot, silahkan. Ya. Boleh dicopot ya Kak ya. Staplernya boleh dicopot biar mudahkan kan. Bacaannya yang di belakang. Soalnya di lembar yang kedua. Ini materinya. Kalian ngerjakannya soalnya yang ini. Diskusikan satu apa sebenarnya yang dialami Rani ini soalnya. Ini jawabnya di situ. Gitu. Tahap 1 soalnya ya yang tahap 1 ini. Ini kisahnya. Rani kelas 4 mulai merasa tubuhnya berubah. Ia bingung ketika pertama kali haid. Sementara itu Ahmad tubuhnya merasa sudah bohongnya digoreng. Wah, salah itu soalnya. Ya, suaranya berubah yang betul. Ya. Suaranya berubah gitu. Terus soalnya apa? 1, Mas. Menurutmu itu. Nah, silahkan dijawab itu di lembar yang tadi. Yuk aktif, semangat. Yang ini soalnya tahap 1, ini soalnya ada 2 ini. Dari baca ini, terus nanti soalnya ini tahap 2 ini. Ya, soal tahap 3 ini. Udah sampai 3 aja. Ya, dikerjakannya di tadi. Copot aja boleh. Coba silahkan di sini. Iya, salah nulis. Yes, disesuaikan aja namanya. Bebas namanya. Baik, semangat ya untuk diskusi ya. Gimana? Apa sebenarnya yang dialami Rani? Ini, apa yang dialami? Oh, mungkin begini. Oh, dia sedang silakan ditulis gitu. Ayo, jangan terlihat pengalaman. Ayo. Semangat ya. Mas, kepalanya diangkat ya. Semangat Mas Gibran. Diangkat. Yuk. Mustika, ayo semangat. Baik. Hah? Ini salah soalnya. Merasa sudah bohongnya digoreng. itu suaranya berubah, itu aslinya soalnya gitu. Oke. Baik, yang semangat. Sudah sampai berapa? Tahap berapa?
Baik teman-teman semuanya, sudah kita berdiskusi beberapa waktu. Sekarang saatnya masing-masing dari kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Oleh karena itu, silakan masing-masing kelompok mengutus 2 utusan terbaiknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita mulai dari kelompok yang keempat. Baik, silakan kelompok 4 utusannya untuk maju membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan Kak Arlin dan Kak Zafira. Baik, agak maju Kak. Teman-teman silakan diperhatikan dan nanti kalian boleh memberikan tanggapan ya. Ya. Apa sebenarnya yang dialami Rani dan Radin menginjak masa balik? Menurutmu perlukah mereka bercerita? Lebih keras Kak. Menurutmu perlukah mereka bercerita kepada orang tua dan guru tentang yang mereka alami? Perlu agar mereka mengetahui cara mengatasinya. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman, untuk poin yang pertama, apa yang dialami oleh Rani? Kelompok 4 menyampaikan bahwa Mbak Rani itu mengalami kejadian atau peristiwa sebagai tanda masuknya masa pubertas, dan kelompok 4 memberikan jawaban perlu untuk cerita ke orang tua. Baik, apakah ada kelompok lain yang menanggapi? Baik, tidak, terima kasih. Terima kasih kelompok 4, silakan boleh kembali. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 akan membacakan pada kasus yang kedua, silakan. Yang kedua. Teman-teman yang lain silakan diperhatikan hasil diskusi dari kelompok 3 dan nanti silakan bisa memberikan tanggapannya. Mas Azam siap? Baik, silakan. Yang keras Kak suaranya biar semua teman-teman mendengarkan. Lebih keras Kak, lebih keras. Balik adalah tanda-tanda menuju dewasa. Kemudian Kak, suaramu bagaimana bisa didengar oleh semua teman-teman di kelas ini? Yang lebih keras ya. Diulangi dari yang atas. Pengertian balik-balik adalah tanda-tanda menuju dewasa. Tanda fisik laki-laki. Suara, makin suara, lebih besar. Baik, dilanjutkan Kak Hinata barangkali. Tanda fisik Lebih keras Kak soalnya. tanda fisik perempuan. Laki dan suara perubahan. Kak, bisa mendengar suaranya Kak Hinata? Kak Hinata, temanmu ingin mendengar hasil dari diskusimu, sampaikan lebih keras ya, sampai ke ujung sana. Yuk, diulangi yang poin ketiga. Tanda fisik perempuan mengeluarkan darah dari titik dan suara semakin merdu. Perubahan psikologis mulai sadar akan pasangan lawan jenis. Barakallahu fiik. Beri plus untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, silakan Kak, boleh kembali. Selanjutnya kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang baik.
Baik, teman-teman semuanya, itu tadi hasil diskusi dari kalian. Mulai dari tahap yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Salih dan salihah, isma'u jayyidan. Isma'u jayyidan. Isma'u jayyidan. Baik, tadi semuanya sudah mendiskusikan pada permasalahan tentang seputar balik. Dan mari kita ambil 1-2 kesimpulan. Teman-teman, siapa yang ingin menyampaikan dalam satu kalimat kesimpulan dari apa yang tadi kita pelajari? Angkat tangan, anak hebat. Baik, Mas Azam, silahkan. Satu kalimat kesimpulan. Saat kita balik, kita harus bisa melaksanakan kewajiban agama Islam dengan baik. Barakallahu fiik. Beri aplaus teman-teman. Saat kita balik, ya kita ulangi. Tadi saat kita sudah menginjak masa balik, kita harus bisa melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Barakallahu fiik. Baik, ada kesimpulan yang kedua, barangkali menambahkan apa kalimat dari Mas Azam tentang kewajiban-kewajiban seorang yang sudah balik. Bisa disebutkan 1 atau 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menginjak masa balik, Mas? Kelompok 1 tadi disampaikan kewajiban apa yang mesti dilakukan ketika seorang sudah masuk masa balik? Harus wajib sholat, puasa, dan zakat. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi terakhir dari kelompok 4. Kira-kira kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah masuk masa balik? Membayar zakat, menutup aurat. Baik, bagus. Menjauhi perbuatan dosa. Baik, solih dan solehah itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, tadi kita sudah pelajari tentang apa itu balik, apa tanda-tandanya, dan kemudian apa kewajiban orang yang sudah menginjak masa balik. Baik, semuanya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, nah sekarang Ustadz mau menambahkan satu kesimpulan bahwa Kak Solih dan Solehah, tanganku ada berapa Kak? Tanganku ada berapa? Tanganku ada berapa? Barakallah, berarti kalian fokus semuanya. Kak, balik itu bukan hanya tentang perubahan tanda-tanda fisik. Yang kemudian laki-laki ada tumbuh jagon tadi, mulai berkumis, kemudian mimpi basah, yang putri kemudian menstruasi, kemudian suaranya jadi tambah merdu, ya. Suaranya jadi tambah merdu, jadi tambah asik gitu ya. Tapi juga balik itu adalah masa di mana Allah akan memberikan amanah-amanah baru kepada kalian. Yang dulunya belum wajib sholat, sekarang dikasih amanah sholat. Yang dulunya boleh tidak menutup aurat, sekarang sudah masuk masa balik, wajib menutup aurat. Barakallahu fiik. Baik, ya, setelah ini silakan dikerjakan soal yang Ustadz bagikan, yaitu pertanyaan reflektif di poin 5. Silakan dibuka lembar yang tadi, silakan dikerjakan. Poin 5, apa yang kamu rasakan bila suatu hari nanti kalian mengalami peristiwa yang dialami oleh Rani? Ya, ada 2 soal. Kalau yang laki-laki, apa yang kalian rasakan bila suatu hari nanti kamu mengalami tiba-tiba kemudian mimpi basah? Nah, tulislah perasaanmu, tulislah kesiapanmu di situ. Baik. Ya, silakan masing-masing menuliskan di lembar kertasnya masing-masing. Baik, waktunya 1 menit sudah. Silakan pertanyaan reflektifnya nanti kemudian dijadikan pelajaran untuk di hari kemudian, dan sampai jumpa di pembelajaran PAI berikutnya.
Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Boleh ditutup bukunya dan Ustadz minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa setelah belajar. Tadi sudah dari Mas Azam dari laki-laki, sekarang Ustadz minta dari perempuan untuk memimpin doa setelah belajar, yaitu Ananda Adifa. Silahkan maju pimpin doa setelah belajar. Silahkan maju Kak. Ya, pimpin sikap berdoa. Siap berdoa. Ya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kalian bisa bernasib jazakallah. Jazaka jazaka jazakallah. Jazaka jazaka jazakallah. Jazakallahu khairan walaka walana insya'allahul jannah. Walaka walana insya'allahul jannah. Assalamualaikum ya salih salihah.